Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dengan sang mafia zalim. Bab 34. Ada rasa khawatir. Tembakan tersebut meleset mengenai guci jutaan dolar yang mengakibatkan guci tersebut pecah dan berserakan di atas lantai. Jason menarik tangan Shiva di waktu yang tepat. Pria itu mendekap erat tubuh Shiva hingga berguling ke samping. Bisa Jason rasakan betapa bergetarnya badan Shiva dengan raut muka yang begitu syok. Jika saja Jason terlambat menarik tangan Shiva, sudah pasti sekarang peluru itu menembus jantungnya. Andril yang melihat senjata tersebut tergeletak di atas lantai pun segera diamankan karena tidak ingin orang lain menggunakannya secara sembarangan. Ini bukan senjata mainan melainkan senjata paling mematikan di dunia. Kau aman bersamaku, Shiva, bisik Jason semakin erat memeluk tubuh Shiva. Tapi gadis itu seperti masih terlihat sangat syok. Terbukti dari keterdiamannya. Jangan melakukan hal itu lagi di depanku, aku tidak bisa melihatmu seperti itu Shiva. Shiva tidak merespon dan saat berada di dekapan pria itu pun Shiva sama sekali tidak bergerak. Lalu setelahnya Jason mengurai pelukan mereka, menatap wajah Shiva secara perlahan, mata gadis itu terpejam sempurna lalu Jason buru-buru merubah posisinya menjadi duduk sembari menumpu kepala Shiva pada pahanya. Shiva bangun Shiva. Shiva. Shiva jangan bercanda padaku, bangun sekarang juga. Semua orang yang berada di sana ikutan panik melihat Shiva yang sudah tidak sadarkan diri. Bibi Mira bersimpuh di samping Jason, mencoba membantu membangunkan Shiva. Tapi tiba-tiba saja mata kepala pelayan itu menangkap sebuah cairan merah keluar dari telinga Shiva. "Nona Shiva tuan!" teriaknya histeris. "Astaga!" jerit Fanny yang juga melihatnya. "Nona bangun Nona, kau bisa mendengarku." Lisa menepuk pelan pundak Shiva tetapi gadis itu sama sekali tidak merespon. Noda itu semakin keluar dari telinga Shiva, membasahi celana pria itu karena posisi kepala Shiva berada di atas paha Jason. Jantung Jason berdetak sangat kencang, wajah khawatir dari pria itu terlihat sangat jelas. Buru-buru Jason mengangkat Shiva ke dalam gendongannya. "Siapkan mobil sekarang juga Andril. Kita pergi ke rumah sakit." Titahnya pada Andril lalu melenggang pergi lebih dulu. Meskipun Jason menyembunyikan rasa khawatirnya tetapi semua pelayan dan pengawal tahu betul bahwa tuannya sedang dirundung rasa penyesalan. Andril segera bergegas menyusul tuannya yang telah lebih dulu berjalan. Sejak kapan pria itu mau memutuskan untuk pergi ke rumah sakit? Dan sejak kapan pula Jason menjadi pria yang memiliki belas kasih pada orang lain, termasuk ada seorang wanita? Apa aku tidak salah mendengar jika Tuan ingin pergi ke rumah sakit? Tanya Fanny keheranan. Aku juga mendengarnya Fanny. Balas Lisa. Itu justru bagus karena Tuan sudah mulai bisa berdamai dengan masa lalunya. Semoga saja keadaan Nona Shiva baik-baik saja, sahut Bibi Mira yang menampilkan air muka sedih. Mobil hitam itu keluar dari pekarangan mansion menuju gerbang utama.
Selama perjalanan Jason tak henti-hentinya mengusap lembut wajah Siva yang sedang terpejam. Dari kaca dashboard Andril melirik tuannya yang mendekap tubuh Siva. Sejenak terlintas dalam pikirannya jika Tuan Jason memiliki perasaan pada Nona Siva. "Bertahanlah, aku mohon," bisiknya mengecup singkat kening Siva. "Tolong jangan membuatku semakin bersalah, Siva." Jason beralih menatap ke depan, berbicara singkat pada Andril. Sebelum mereka memasuki mobil, pria itu lebih dulu menyuruh Andril untuk menghubungi Dr. Naza agar menyiapkan ruangan VIP. Jason tidak ingin repot-repot mendaftar ke administrasi dan mengurus semuanya. Baginya itu sangat rumit dan tidak penting. "Kau sudah menghubungi Dr. Naza?" tanyanya. "Sudah, Tuan. Dr. Naza sudah menyiapkan ruangan VIP untuk Nona Siva yang terletak di lantai 5, jawab Andril. "Injak gasnya dengan cepat, dalam 10 menit kita harus sampai di rumah sakit," titah pria itu, padahal jarak dari mansion ke rumah sakit bisa memakan waktu 30 menit. "Baik, Tuan." Kemudian Andril menginjak pedal gas 100 km per jam. Tidak peduli dengan pengguna jalan yang akan marah-marah sebab di belakang mobil yang mereka tumpangi juga ada 5 mobil pengawal. Jason semakin mendekap Siva dengan terus membisikkan kata agar gadis itu segera sadar. Dan untuk pertama kalinya pria itu memiliki perasaan khawatir pada seorang perempuan. Setelah hampir menempuh waktu 10 menit, akhirnya mobil hitam yang ditumpangi oleh Jason, Siva, dan Andril memasuki kawasan rumah sakit. Andril menghentikan mobil tepat di depan pintu lobi, lalu setelah itu Jason keluar menggendong Siva untuk dibaringkan pada brankar. Pria itu mengikuti di mana seorang suster yang mendorong brankar tersebut masuk ke dalam rumah sakit menuju lantai 5. Semasa perjalanan memasuki ruangan VIP, Jason selalu menggenggam erat tangan Siva, namun pada akhirnya suster memberitahu jika Jason tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan agar tidak mengganggu proses pengobatan berlangsung. "Mohon maaf, Tuan Jason, Anda tidak diperbolehkan untuk masuk karena kami akan menangani Nona Siva," ujar suster tersebut yang bernama Diana. "Kau berani melarangku?" tekan pria itu menampilkan wajah menyeramkan. "Jangan, Tuan," cegah Andril agar tuannya bisa mengontrol emosinya. "Di mana Dr. Naza? Aku ingin dia yang menangani Siva." "Maaf, Tuan. Tapi Dr. Naza sedang melakukan pembedahan pada pasien lain." Suster Diana tersebut menunduk takut ketika tahu bahwa pria yang berhadapan dengannya saat ini adalah seorang mafia. "Maafkan perkataan saya, Tuan, tapi Dr. Naza sudah memberitahu Dr. Gilbert untuk menggantikannya," ucapnya lagi dengan tangan yang bergetar. Selama setengah umurnya Suster Diana baru sekarang merasakan posisinya yang membahayakan diri. Jason mengepalkan tangan kuat. Raut muka pria itu seperti ingin menerkam mangsanya. Terbukti dari deru nafas yang tidak beraturan. Ini salah satu alasan mengapa selama ini pria itu tidak ingin menapakkan kaki di bangunan obat-obatan. Berani sekali Dr. Naza menentang perintah Jason. "Katakan padanya,
Jika dalam 5 menit dia tidak segera menangani Siva, maka aku akan menutup rumah sakit ini. Ucapnya penuh penekanan dan juga sirat mata kemarahan. Baik Tuan. Baru saja Suster Diana ingin beranjak pergi dari sana, tiba-tiba saja seorang dokter menghentikan langkahnya. Suster tersebut menampilkan wajah ketakutan pada dokter yang baru saja datang, berharap bisa menolong posisinya. Kau tidak perlu mengganggu Dokter Naza, Suster Diana, karena tugas dan tanggung jawab seorang dokter adalah keutamaan pasien, serga dokter tersebut. Jason menolehkan kepala pada sumber suara. Beraninya berbicara seperti itu di tengah-tengah keadaan genting yang bisa mengancam keselamatan Siva. Saya Dokter Helena yang akan menggantikan Dokter Naza untuk menangani Nona Siva Tuan, ujarnya menampilkan senyuman. Bukan hanya Jason yang menampilkan raut muka terkejut, tetapi juga Andril. Tapi Andril lebih dominan daripada tuannya sebab Jason selalu bisa bermain raut muka. Wajah datar, tenang dan dingin yang sekarang pria itu tunjukkan. Dokter Gilbert sudah memberitahu padaku jika beliau tidak bisa menangani Nona Siva, untuk itulah aku yang menggantikan posisinya. Bisa kita segera memulai penanganannya, Tuan? Tanyanya dengan tetap menampilkan senyuman. Mata mereka berdua bersirobot beberapa detik sebelum akhirnya Dokter Helena memutuskan kontak mata lebih dulu. Lanjut ke bab 35.